Hai semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya, Halo, perkenalkan nama saya Mariana Miranda Sumarto. saya Yasinta Harlin Katanga, Saya Andaka Misayangi Saya Angelia Gentili Dedongara, mahasiswi dari di Universitas Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Indonesia Atmajaya, Prodi Pariwisata, Prodi Pariwisata Prodi Pariwisata. tahun 2023. Angkatan 2023. Di sini kami akan jelaskan mengenai Manajemen operational hotel. dan restoran. Biwochi. Manajemen operasional hotel merupakan suatu ilmu pembelajaran yang berkaitan dengan perencanaan, produksi, hingga pengawasan pengelolaan jasa penginapan atau perhotelan. Terdapat 3 hal penting terkait manajemen perhotelan, yaitu manajemen kamar. Terdapat reservasi, menerima dan mengelola reservasi kamar. Manajemen kamar hotel dimulai dengan proses reservasi kamar. Ini melibatkan penerimaan dan pengelolaan permintaan reservasi kamar dari tamu. Sistem reservasi yang efisien digunakan untuk memantau ketersediaan kamar, mengelola tarif, dan mengonfirmasi reservasi kepada tamu. Contoh, ketika penerimaan permintaan reservasi melalui telepon, email, atau melalui sistem reservasi online, petugas reservasi harus menyapa tamu dengan ramah dan profesional. Penerimaan tamu, bagian penting dalam proses check-in dan check-out. Dalam proses check-in, staf hotel bertanggung jawab menyambut tamu, memverifikasi identitas, memberikan kunci kamar, dan memberikan informasi penting kepada tamu. Proses check-out melibatkan pemeriksaan kembali kunci kamar, penagihan, dan pengumpulan pembayaran. Housekeeping, peran penting dalam memberikan pengalaman tamu yang positif. Karena hotel menjual kabarnya dalam artian pengalaman tinggal di hotelnya, oleh karena itu, kebersihan kamar menjadi poin penting dalam pengalaman tamu. Yang kedua, manajemen food and beverage atau F&B. Terdapat 3 aspek penting dalam manajemen food and beverage. Yang pertama, restoran. Bagian ini bertugas untuk mengelola resto yang ada di hotel. Yang kedua, room service. Bertugas untuk mengantar makanan dan minuman ke kamar tamu. Yang ketiga, bar. Bagian ini bertugas untuk mengelola bar yang ada di hotel. Ketiga, manajemen keamanan dan kebersihan. Manajemen keamanan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan untuk melindungi tamu, karyawan, dan aset hotel dari ancaman dan risiko. Contoh, pengawasan akses. Pintu masuk utama harus dijaga oleh petugas keamanan 24 jam. Tamu harus menggunakan kartu akses atau kunci kamar untuk masuk ke area hotel yang terbatas. Menjaga kebersihan seluruh area hotel. Manajemen kebersihan sekitar area hotel melibatkan serangkaian tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar hotel. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menarik bagi tamu hotel. Contoh, kebersihan area publik. Area publik seperti lobi, restoran, dan area lounge harus dibersihkan secara teratur, termasuk pengaturan ulang meja dan peralatan makan setelah digunakan oleh tamu. Selain itu, terdapat juga 2 hal penting untuk memaksimalkan pelayanan tamu, yaitu pertama, kemampuan mengatur manusia. Kemampuan pengaturan atau pengelolaan SDM yang berkaitan dengan dunia perhotelan ini memungkinkan orang yang mempelajarinya untuk menempatkan sumber daya manusia yang tersedia di posisi sesuai dengan keahlian kerja maupun passion yang dimiliki. Yang kedua, komunikasi atau humas. Mengingat hotel termasuk dalam industri hospitality, tentunya dalam hotel pun terdapat pembelajaran terkait teknik-teknik berkomunikasi yang baik dan benar. Karena pekerja hotel tentu akan berhubungan dengan banyak orang, termasuk para tamu dan para vendor yang diajak bekerja sama. Selanjutnya adalah manajemen operasional restoran. Apa itu manajemen operasional restoran? Manajemen operasional restoran adalah proses mengawasi dan melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam operasional restoran.
guna memenuhi kepuasan konsumen. Contohnya, perencanaan menu, mengelola inventaris, mengelola keuangan, bagaimana melayani tamu. Manajemen operasional restoran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengontrol biaya persediaan. Yang kedua, mempertahankan tingkat persediaan yang optimal. Yang ketiga, meningkatkan margin keuntungan restoran. Yang keempat, mempertahankan kesehatan keuangan restoran. Kelima, memastikan keamanan pangan. Yang keenam, berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah menjaga standar kualitas makanan yang tinggi. Nah, beberapa tujuan di atas mungkin berbeda antara satu restoran dengan restoran lainnya. Sehingga walaupun beberapa tujuan memiliki kesamaan, namun pasti satu restoran memiliki tujuan unik yang harus diperjuangkan. Next adalah struktur dalam manajemen operasional restoran. Yang pertama, pemilik atau direktur. Pemilik atau direktur bertanggung jawab untuk menetapkan visi dan misi restoran, mengembangkan strategi bisnis, dan memastikan bahwa restoran berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Yang kedua, manajer restoran. Manajer restoran bertanggung jawab untuk mengelola karyawan, memastikan bahwa restoran memenuhi standar kualitas, dan mengembangkan program pemasaran dan penjualan. Selanjutnya ada kepala bagian. Kepala bagian bertanggung jawab atas satu atau lebih departemen. Biasanya bertanggung jawab untuk mengelola karyawan di departemennya, memastikan bahwa departemennya berjalan dengan lancar, dan melaporkan kinerja departemennya kepada manajer restoran. Dan yang terakhir adalah karyawan. Karyawan bertanggung jawab pada tugas operasional restoran sesuai instruksi manajer dan kepala bagian. Cara melatih staf restoran. Yang pertama, memiliki manual pelatihan restoran. Panduan ini harus berisi penjelasan tentang apa yang diharapkan dari suatu penunjukan tertentu dan bagaimana seorang melakukan pekerjaannya. Panduan ini harus sangat komprehensif sehingga staf restoran Anda selalu dapat meninjaunya kembali setiap kali terjadi krisis. Yang kedua, melakukan sesi pelatihan reguler. Semua staf restoran harus diberi sesi pelatihan yang komprehensif dan ketat selama sebulan penuh. Bisa dimulai dari lantai. Pada awalnya, dapat menghentikan pada jam-jam perlahan sebelum membiarkan mereka merasakan jam-jam sibuk pada hari itu. Sesi pelatihan ini diadakan secara berkala, biasanya pada interval yang sama, untuk memberikan karyawan kesempatan untuk belajar keterampilan baru, meningkatkan keterampilan yang sudah mereka miliki, atau memperbarui pengetahuan mereka tentang produk, layanan, atau prosedur perusahaan. Yang ketiga, cross-training. Cara untuk tidak membatasi karyawan pada suatu pekerjaan tertentu. Meskipun mereka pasti harus mengunjungi domain lain, namun ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui aktivitas lain di restoran. Oleh karena itu, staf dapat melatih berbagai bidang di semua yang ada di restoran. Menciptakan dan membangun sekelompok orang yang serba bisa, yang mampu mengisi posisi-posisi di saat krisis. Yang keempat, melakukan sesi pelatihan untuk karyawan lama. Tidak hanya harus melatih karyawan baru, tetapi juga mengingat memori lama. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengatur sesi pelatihan untuk semua karyawan setiap minggu atau mungkin setiap bulan. Pelatihan manajemen restoran. Yang pertama, karyawan akan mengetahui teknik penanganan makanan secara benar. Pelatihan manajemen restoran yang tepat akan membantu karyawan mengetahui cara menangani makanan, yang akan memastikan kualitas makanan dan vitamin terkait serta mineral lainnya tidak hilang. Karyawan Anda harus memahami bahwa produk makanan yang berbeda memerlukan suhu yang berbeda. Misalnya, suhu yang dibutuhkan untuk mengawetkan ikan salmon atau kepiting akan sangat berbeda dengan suhu yang dibutuhkan untuk mengawetkan sayuran. Yang kedua, memastikan layanan yang konsisten. Bersikap konsisten adalah kunci untuk menjaga pelanggan tetap datang dan menjadi lebih unggul dari pesaing Anda. Penting pelatihan manajemen restoran. Selama pelatihan, seluruh karyawan akan dibuat sesuai dengan patokan yang diinginkan. Jadi, semua karyawan akan menyadari apa yang diharapkan dari mereka. Ketika dapat menjaga konsisten, kualitas layanan dan hidangan otomatis akan meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan setia. Kunci untuk membuat pelanggan Anda datang kembali restoran adalah dengan memberikan mereka layanan terbaik. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk menguasai teknik memberikan layanan pelanggan yang sangat terbaik. Bayangkan Anda berada di sebuah restoran dan pelayannya sangat kasar atau pelayanannya terlalu sopan, terus-menerus berkeliaran di meja Anda hanya untuk melihat Anda apakah Anda puas. Oleh karena itu, pastikan pramusaji terlatih dengan baik untuk memahami bahwa pelanggan memerlukan ruang dan momen pribadi, sehingga sekedar menunggu di sekitar meja mereka akan merusak makan pelanggan Anda. Setelah Anda dapat memuaskan pelanggan Anda tidak hanya akan melihat mereka kembali di restoran Anda, tetapi mereka juga akan menyebarkan berita tentang restoran Anda di lingkaran mereka. Yang keempat, membangun tim akan memastikan kelancaran operasional.
Pelatihan manajemen restoran yang tepat akan memastikan bahwa semua karyawan menyadari peran pekerjaan mereka. Menyediakan akan memastikan operasi terkoordinasinya dengan baik, mulai dari membeli bahan mentah hingga menyajikan hidangan di atas meja. Ketika semua karyawan restoran memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mereka menjalankan restoran secara efektif, hal ini akan menciptakan sekelompok karyawan yang erat. Semuanya akan bekerja tanpa henti demi kemajuan restoran. SOP manajemen operasional restoran. Yang pertama, prepare buffet untuk breakfast dan lunch. Para kru restoran akan bekerja sama untuk menyiapkan buffet untuk breakfast dan lunch bagi tamu. Yang kedua, prepare cutleries atau peralatan makan dan minum. Sebagai kru restoran, para kru restoran harus memastikan peralatan makan dan minum dalam keadaan bersih sebelum digunakan oleh tamu. Yang ketiga, memeriksa setiap peralatan makan dan minum di restoran. Para kru restoran harus memastikan bahwa peralatan makan dan minum sudah lengkap. Yang keempat, memastikan setiap peralatan makan dan minum siap digunakan dalam keadaan bersih. Yang kelima, menyajikan hidangan kepada tamu sesuai standar atau sesuai dengan yang sudah dipesan oleh tamu. Yang keenam, melayani keperluan tambahan yang diinginkan oleh tamu. Seperti ketika tamu meminta tambahan air minum atau minuman. Yang ketujuh, menunjukkan tagihan pembayaran sesuai pesanan kepada tamu. Para kru restoran harus memastikan bahwa tagihan yang harus dibayar oleh tamu sudah benar dan sesuai dengan apa yang mereka makan. Yang kedelapan adalah upselling atau menjual produk, makanan dan minuman kepada tamu. Para kru restoran akan dengan mudah menjual makanan dan minuman kepada tamu ketika berinteraksi dengan tamu dengan cara yang baik atau profesional, terutama menu-menu promo yang ada. Dan dengan begitu, para tamu akan membeli menu-menu promo yang dijual oleh restoran tersebut. Yang kesembilan, menguasai produk makanan atau minuman yang akan dijual ke tamu. Para kru restoran harus menguasai menu yang dijual oleh restoran tersebut. Jadi ketika tamu bertanya tentang makanan yang mereka jual atau minuman yang mereka jual, dengan mudahnya mereka menjelaskan secara rinci tentang makanan tersebut, serta kandungan-kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara manajemen operasional yang efektif. Yang pertama, membuat standar SOP restoran. SOP adalah standar operasional yang berarti ini adalah pedoman untuk karyawan dalam melakukan tugasnya, sehingga membantu restoran untuk beroperasi secara konsisten dan efisien. Yang kedua, melatih karyawan dengan berkualitas. Karyawan adalah salah satu aset yang dimiliki sebuah restoran, sehingga ketika karyawan dapat dilatih dengan baik, maka akan membuat citra restoran tersebut baik dan positif. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat berkembang pesat, sehingga restoran harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, seperti dalam pengelolaan pesanan, metode pembayaran, ataupun pembayaran dapat menggunakan teknologi online dan bervariasi. Yang terakhir adalah mengelola risiko dengan baik. Sebuah restoran harus mengelola risiko dengan baik agar segala macam risiko yang dialami maupun yang mendatang tidak merugikan restoran tersebut. Video ini sebagai pemenuhan ulangan tengah semester dengan mata kuliah Pengetahuan Ilmu Industri Hospitality. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.